terkadang menjadi orang baik saja itu tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Mengapa sedemikian? Nanti insya Allah akan kita ulas, akan kita kaji bersama, ya, supaya kita bisa memahami tema tersebut dengan lebih baik. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan salah seorang sahabat yang juga menginspirasi kami untuk mengangkat tema ini. Beliau adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang memiliki kedudukan spesial di sisi Rasulullah SAW, seorang sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia ini, ya, termasuk memiliki, ya, balasan pahala yang sangat luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Jalla Jalaluh. Beliau berkata, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, apa kata beliau? Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Apa artinya? Ya, dan betapa banyak, betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan. Betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan, merasa dirinya sudah berada di atas kebaikan. Atau banyak manusia yang lain menganggap dirinya adalah orang yang baik. Betapa banyak orang yang sedemikian, merasa berada di atas kebaikan, orang lain menyanjung dia, menganggap dia adalah orang yang baik. Lan yusibah, tapi nyatanya dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut, atau, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai orang yang baik. Itu, ya, nasihat dari Ibnu Mas'ud yang hendaknya kita jadikan bahan untuk introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita termasuk orang yang sedemikian, yang merasa diri kita adalah orang baik, atau dianggap orang lain sebagai orang yang baik, tapi nyatanya tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatifillah rahimani rahimakumullah, ya. Sebenarnya mencari orang baik di sekitar kita itu banyak. Kenapa? Karena sudah menjadi fitrah manusia, pasti memiliki sisi baik dan pasti memiliki sisi yang buruk. Jadi mencari orang baik di sekitar itu tuh banyak, ya. Ada misal di pinggir jalan ada orang kecelakaan, kita lihat orang berbondong-bondong untuk membantu dia. Nah, itu berarti ada orang yang baik, ada orang yang memiliki empati kebaikan di dalam hatinya, banyak. Ya, tapi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, terkadang baik saja itu tidak cukup untuk mengantarkan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirnya kita di sini itu sudah bisa menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda ada kebaikan dalam diri kita. Di saat teman-teman kita yang lain, ya, malam-malam seperti ini ada yang nonton konser, nonton dangdutan dan lain sebagainya, ya, nonton apa? Bantengan dan sebagainya, ya. Tapi antum, ya, kita masih menyempatkan diri hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang punya iktikat kebaikan, ya. Ciri-ciri ada kebaikan dalam diri kita, ciri-ciri bahwa kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ulang sekali lagi dan terus akan saya ulang bahwa terkadang baik saja itu tidak cukup, ya, untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sedemikian? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan yang ingin kami sampaikan, yang semoga ini menjadi bahan renungan kita ke depan, ya. Semoga kita tidak termasuk jatuh dalam perkara yang sedemikian, ya, karena amat disayangkan kalau kita ini, ya, sudah bersusah payah menjadi orang yang baik, atau sudah dianggap banyak manusia sebagai orang yang baik, tapi nyatanya tidak cukup baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan, terkadang baik saja tidak cukup untuk mengantarkan seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, ya. Jadi di sini nanti akan kami sebutkan ada sekitar 5 atau 6 alasan, terkadang baik saja tidak cukup
mengantarkan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, ya. Mereka yang jahil dalam perkara agama. Jadi, ya, baik saja itu tidak cukup untuk mengantarkan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi alasannya apa? Karena mereka, orang tersebut itu tadi, jahil dalam perkara agama. Jadi orang itu baik, tapi kalau jahil dalam perkara agama, gak cukup untuk bisa mengantarkan orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Rasulullah bersabda, tolabul ilm faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim, wajib. Sholat itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa apa tidak? Berdosa, namanya wajib. Puasa itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa apa tidak? Berdosa. Nah, kalau Rasulullah mengatakan menuntut ilmu itu wajib, ditinggalkan ya berdosa. Tapi tidak semua ilmu agama, karena bidang disiplin ilmu agama ini begitu banyak. Tidak mungkin setiap orang dituntut untuk menghafal Quran, bisa bahasa Arab, ilmu tajwid, enggak. Yang pokok-pokok saja, akidah, tauhid, ya, kemudian toharoh, sholat. Nah itu wajib dipelajari. Karena kalau kita nggak belajar, ya jatuh dalam dosa dan kemaksiatan karena kebodohan kita, karena kejahilan kita. Jadi Bapak Ibu, ada sebagian manusia itu yang masuk neraka bukan karena pengen masuk neraka, tapi karena dia tidak tahu jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ya, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kok baik saja tidak cukup untuk mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena mereka itu, ya, mereka mengamalkan sebagian syariat dan meninggalkan sebagian syariat yang lainnya, ya. Alasannya itu, mengamalkan sebagian syariat kemudian meninggalkan sebagian syariat yang lainnya. Banyak di antara kaum muslimin itu menganggap ketika dia sudah mengamalkan sebagian syariat, walaupun dia meninggalkan sebagian syariat yang lain, dia bisa masuk surga. Ini itu penyakitnya orang-orang Yahudi. Penyakitnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kayak gitu. Mengamalkan sebagian syariat yang menurut dia gampang, yang menurut dia enak diamalkan. Kemudian menanggalkan sebagian syariat yang menurut dia berat, yang menurut dia susah. Saya pernah bertemu dengan seorang lawyer di Jakarta, ya. Dia mengakui bahwa pekerjaannya sebagai lawyer itu gak karu-karuan, halal haram ditabrak, ya, namanya lawyer gitu ya. Kebanyakan ya seperti itu ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal haram tabrak. Tapi dia tahu kalau itu dosa. Maka daripada itu, dia, ya, masjid-masjid di sekitar tempat tinggal dia itu dibelikan AC. Ya, masjid-masjid di sekitar tempat tinggal dia itu dibeliin karpet. Tujuannya apa? Pengen masuk surga walaupun dia kerjanya nggak bener. Ini penyakitnya orang-orang Yahudi. Di surat Al-Baqarah ayat 85. Ya. Alasan yang ketiga, mengapa terkadang baik saja tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang mereka baik tapi tidak cukup untuk mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah mereka yang jatuh dalam perkara bid'ah, ya. Mereka yang jatuh dalam perkara bid'ah. Gak cukup untuk bisa mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mereka keringat, ya, berlumuran darah untuk mengamalkan ibadah itu. Tapi kalau tidak ada tuntunan syariat, ya nggak bisa. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amal soleh, tidak ada, ya, tuntunannya dari kami, maka amal soleh itu tertolak, bukan dihukumi sebagai amal soleh lagi. Gak bisa ngantarin dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala amal itu, ya. Jadi kalau kita beribadah, pastikan ada tuntunannya di dalam syariah. Kita masuk poin yang keempat. Mengapa alasan terkadang
baik saja tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah merasa baik, walaupun terkadang orang menganggap kita adalah orang yang baik, adalah mencari ridho manusia dan melalaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho manusia dan melalaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, terkadang baik saja tidak cukup ya untuk mengantarkan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah berlaku kepada para pelaku kesyirikan. Ya. Jadi sebaik apapun manusia, Bapak Ibu, kalau dia berbuat syirik nggak cukup untuk mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup. Ya, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya yang berbunyi walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami wahyukan, telah kami tetapkan untukmu, untuk umatmu, wa alal ladina min qablik, dan juga untuk nabi-nabi sebelummu, untuk umat-umat sebelummu. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dari zaman dulu itu, dari bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, la in asyrokta layahbatonna amaluk. Kalau kalian berbuat kesyirikan, maka seluruh amal soleh kalian akan dihapuskan. Jadi kalau orang ini bangun masjid, orang ini bangun pondok pesantren, orang ini menafkahi 1000 fakir miskin, 1000 janda, 1000 yatim, kalau dia berbuat kesyirikan, semua amal solehnya hilang. Dalam riwayat yang lainnya, ya, atau dalam firman yang lainnya, diibaratkan fata morgana, dilihat ada, didatangi nggak ada sama sekali. Dalam riwayat yang dalam ayat yang lainnya diibaratkan seperti debu yang ada di atas batu, kemudian ya dihujam dengan badai hujan. Akhirnya apa? Hilang debu itu. Itulah amal soleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Walaupun amalnya baik, kalau dia berbuat amal soleh, sia-sia.